Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku penjelasan 3 landasan utama yang saya terjemahkan dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Sebelumnya insyaallah di Sabtu yang akan datang saya tidak bisa mengajar karena ada daurah para asatidzah, jadi akan keluar kota. Kemudian di Sabtu yang akan datang lagi itu baru pulang, dan perkiraan landing pesawat jam 5. Kayaknya untuk lari-lari ke sini dari bandara sepertinya terlalu mepet. Belum lagi kemungkinan delay karena tanggal 14-15 itu puncaknya orang harus balik, karena tanggal 16 orang sekolah. Berarti minggu depan dan minggu depannya lagi insya Allah kajian ini libur. Sekarang halaman berapa? 53. Risalah yang keempat dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan, fa idza qila laka mal usulu tsalatsatul lati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang bertanya kepadamu, apakah 3 landasan utama yang setiap manusia wajib untuk mengetahuinya? Maka jawablah, 3 landasan tersebut adalah mencakup pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, agamanya yaitu Islam, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan di bawahnya. Penulis menyebutkan 3 landasan utama dalam agama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 landasan tersebut adalah pokok ajaran Islam yang menjadi pertanyaan bagi seorang hamba ketika dia diletakkan di dalam kuburnya. Ketika keluarganya telah pulang meninggalkannya di dalam kubur, maka datang 2 malaikat menghidupkannya di dalam kehidupan alam barzakh. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, beliau mengatakan kepada para sahabatnya ketika sedang menguburkan seseorang. Selesai dari penguburan, maka Nabi SAW mengucapkan kepada para hadirin ketika itu, salu li akhika at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, mintakanlah kepada Allah agar saudara kalian ini diberikan keteguhan hati, karena sebentar lagi dia akan ditanyai. Siapa yang menanyai? 2 malaikat yang kita kenal dengan nama Munkar Nakir. Apa yang ditanyakan? 3 buah pertanyaan yang merupakan landasan yang setiap orang harus tahu. Kenapa harus tahu? Dikarenakan itulah pintu pertama dia selamat setelah dia mati. Dia bisa mendapatkan nikmat kubur ataukah justru mendapatkan azab kubur? Pintu pertamanya adalah melewati pertanyaan yang 3 ini. Apa saja itu? Siapa Tuhan? Kemudian, apa agamamu? Kemudian, siapa nabi? Maka setiap dari kita wajib untuk mengetahui dan jangan sampai tidak. Karena pengetahuan kita terhadap jawaban dari 3 pertanyaan itu menyebabkan kita selamat di dalam kubur. Sebaliknya tidak mengetahuinya maka akan mengundang azab kubur. Mari kita lanjutkan di halaman 54. Keduanya, yaitu para malaikat, akan mendudukkan dirinya dan bertanya kepada dirinya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Hamba mukmin maka dia akan mengatakan, Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, dikarenakan dia bisa menjawab 3 pertanyaan itu,
maka akan dibukakan baginya pintu surga. Diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Bertiup untuknya angin yang membawa aroma surga. Diperlihatkan kepadanya tempat dia di surga. Lalu dia berkata, ya Allah, cepat datangkan kiamat. Adapun hamba yang kafir atau orang munafik yang menampakkan keimanan tapi tidak meyakininya, maka dia hanya bisa menjawab, hah. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka dia mengatakan, siapa ya? Aku nggak tahu. Ketika ditanya apa agamamu, maka dia menjawab, aku tak tahu. Ditanya ke yang ketiga, siapa nabimu? Dia bilang, aku tak tahu. Tapi kalau saya hanya kayak heran. Adapun yang asli, maka seperti orang kelabakan, ketakutan. Hamba yang kafir dan munafik yang menampakkan keimanan dan tapi tidak meyakininya, maka dia hanya bisa menjawab, aku tak tahu. Karena dia tidak bisa menjawabnya, maka dibukakan baginya pintu neraka. Disempitkan kuburnya hingga tulang belulangnya saling bersilang-silangan. Bertiup untuknya angin yang membawa bau neraka dan panasnya. Diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka sampai dia berkata, ya Allah, jangan datangkan kiamat. Ya Allah, jangan datangkan kiamat. Proses ini proses yang panjang. Kalau saya tidak salah ingat, saya pernah ceritakan di awal pertama kali pembukaan kajian usul salasai. Saya sebutkan hadis yang panjang. Mulai dari seseorang itu wafat dengan cara dicabut ruhnya dari arah mana? Ruh itu dicabut oleh malaikat dari arah mana? Dari mana? Coba lihat. Nabi SAW mengatakan, idza qubida ruh tabi'ahu basar. Bila ruh dicabut, maka matanya mengikuti. Coba orang kalau lagi meninggal, matanya ke arah mana? Ke atas. Berarti dari arah mana dicabut ruhnya nanti? Dari atas. Atas ini mana? Banyak. Dari ubun-ubun. Mana sih ubun-ubun? Pegang mana ubun-ubunan tuh? Jangan bilang yang pusaran-pusaran itu. Ini ubun ini. Di atas jidat. Dia ngikut mata. Adapun orang mukmin maka dikeluarkan seperti keluarnya air dari ceret. Halus. Ditambung di sebuah tempat. Dibawa naik ke atas langit. Lalu kemudian para penduduk langit mengatakan, Masya Allah, siapa yang ruhnya harum ini? Sini, lewat sini. Kemudian dibawa kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, hambaku telah berbuat baik. Berikan apa yang telah dijanjikan untuknya. Lalu ruhnya diantar masuk ke dalam jasadnya dikubur. Ditanyai oleh 3 malaikat tadi. Ditanya oleh 2 malaikat tadi dengan 3 pertanyaan. Dia mampu menjawab. Didatangi seorang laki-laki tampan. Dia tanya, wahai yang tampan, siapa engkau? Dia bilang, aku adalah amal baikmu. Aku datang untuk memberikan kepadamu selamat. Kau dapatkan apa yang dijanjikan untukmu. Lalu disebutkan ini tadi. Dibukakan pemandangan surga. Diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Ditiupkan angin dari surga. Diberitahukan, diperlihatkan tempatnya di surga. Sampai dia mengatakan, ya Allah, cepat datangkan kiamat. Adapun orang kafir dikeluarkan dari ruhnya dari arah ubun-ubunnya. Seperti sebuah batang yang banyak durinya dibungkus dengan kain wol lalu ditarik dengan paksa. Dia merasakan kesakitan. Kemudian ditambung di sebuah tempat, dibawa ke atas langit. Lalu kemudian para penduduk langit mengatakan, siapa ini yang busuk sekali baunya? Jangan lewat sini. Tapi dia diangkat dari pintu yang lain sampai kepada Allah. Allah mengatakan, hambaku telah berbuat buruk. Berikan apa yang telah dijanjikan untuknya. Lalu rohnya dibanting dari langit, masuk ke dalam kuburnya. Kembali ke dalam jasadnya. Didatangi 2 malaikat. Ditanya dengan 3 pertanyaan. Lalu dia mengatakan, aku tak tahu. Didatangi oleh seorang wajah buruk rupa. Dia bertanya, siapa engkau wahai buruk rupa? Dia bilang, aku adalah amal burukmu. Aku datang untuk memberikan kabar kepadamu atas apa yang telah dijanjikan untukmu. Maka disebutkan yang tadi ini. Dibukakan pemandangan neraka. Ditiupkan angin dari neraka dan panasnya. Diperlihatkan kepada dirinya pemandangan neraka. Dan kuburnya disempitkan sampai tulang belulangnya saling bersilang-silangan. Lalu dia berkata, ya Allah, jangan pernah datangkan kiamat. Ini ringkasan dari hadis tersebut. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud
dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib. Ada di catatan kaki. Jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah beberapa waktu yang lalu dapatkan dari sebuah grup asatidzah, grup ustadz-ustadz, ada yang posting di sebuah tanah Arab, karena itu video kepada anak-anak kecil dalam bahasa Arab. Ditanya dengan bahasa Arab, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Anak-anak itu nggak bisa jawab, bahkan ada yang terbolak-balik. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia bilang Muhammad. Dan itu kenyataan real. Siapa Tuhanmu? Muhammad. Ditanya, siapa nabimu? Allah. Dan itu nyata. Di tanah apa? Di tanah Arab. Ini menunjukkan kepada kita satu, permasalahan memberitahukan kepada anak kita siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa agamanya, itu harus. Jangankan di tanah yang tidak berbahasa Arab, di tanah yang Arab saja banyak orang dari kalangan anak-anak kecil yang tidak mengerti siapa Tuhannya, siapa nabinya, bahkan terbalik-balik. Dia bilang Tuhannya adalah Muhammad. Dan ini kenyataan. Berapa banyak di antara anak-anak kita sampai dia besar, dia belum tahu siapa Tuhannya. Dia cuma tahu bahwa dia pergi sholat, tapi siapa Tuhannya dia tidak tahu. Maka ini pelajaran bagi kita. Kita punya anak, maka kita punya tanggung jawab untuk mengajarkan kepada mereka masalah-masalah seperti ini, minimal yang 3 ini. Pelajaran yang kedua, saya katakan orang Arab saja yang lahir di tanah Arab, berbahasa Arab, besar dengan bahasa Arab, dia kalau tak belajar agamanya, maka dia tidak akan tahu. Apalagi kita. Orang Arab saja dengan bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bila dia tidak belajar agamanya, maka dia nggak tahu. Sampai-sampai ditanya siapa Tuhannya, dia bilang Muhammad. Itu di tanah Arab. Pelajaran yang ketiga, ini menunjukkan kepada kita nggak ada yang namanya Islam Arab, apalagi Islam Nusantara. Islam Arab saja nggak ada. Buktinya apa? Siapapun meskipun dia lahir di tanah Arab, kalau nggak belajar Islam dia nggak ngerti Islam. Maka nggak ada istilahnya katanya ini kan Islam Arab, Islam budaya Arab. Nggak ada Islam Arab. Arab adalah Arab, Islam lain lagi. Sebagaimana anda hidup di Nusantara, maka Islam berbeda dengan Nusantara. Setiap orang yang mengaku dirinya adalah Muslim, maka dia wajib ikut Islam, apapun dari manapun bahasanya, dengan apapun bangsanya. Tidak ada yang namanya Islam Arab. Orang Arab kalau tidak belajar Islam, maka nggak ngerti Islam. Sama seperti orang Nusantara, manakala mereka tidak belajar agama Islam, maka mereka nggak akan ngerti Islam. Mau Islam Arab, mau orang Nusantara, mau orang Arab, semuanya punya kewajiban yang sama, yaitu belajar agama. Poin kedua, di halaman 54. Karena pentingnya pengetahuan tentang 3 landasan utama ini, maka kita wajib mempelajarinya. Wajib berarti kalau tidak mempelajarinya maka berdosa. Ya. Kata wajib itu apa? Bila dilakukan apa? Berpahala. Bila tidak dikerjakan berdosa. Maka siapa yang tidak mempelajari Allah, Muhammad, Islam, maka dia akan berdosa. Karena hukum mempelajari tentang ketiganya adalah wajib. Wajib bagi kita untuk mempelajarinya, berakidah dengannya, dan meyakini selama hayat masih di kandung badan, supaya Allah mengkokohkan kita saat ditanya di kubur kelak. Dikokohkan maksudnya apa? Dimudahkan untuk menjawab. Teman-teman masih ingat waktu di pertemuan pertama saya bilang ujian di sekolah itu ada modelnya, ada 4. Ujian pertama adalah ujian diberitahu kapannya, tapi tidak beritahu soalnya, tapi diberitahu bab-babnya. Ujian model kedua adalah tidak diberitahu kapannya dan disuruh baca 1 buku. Soalnya entah random dari semua buku itu. Dan ini termasuk ujian yang paling kita jengkel dulu waktu di sekolah, betul? Ya. Kalau sudah pokoknya baca 1 buku, Bu, banyak betul yang harus dibaca, begitu kan? Apalagi biologi. Nah, yang namanya Oryza sativai, apa nama-nama Latinnya harus dihafal. Ya.
Yang ketiga adalah tidak diberitahukan waktunya, tapi diberitahukan bab-babnya. Yang keempat, tidak diberitahukan kapannya, tapi diberitahu soalnya. Dan model yang keempat ini nggak pernah ada. Ya tidak? Pernah kan tuh ujian? Diberitahu, tidak diberitahu kapan akan ujian, tapi diberitahu soalnya. 1, 2, 3. Itu nggak pernah. Tapi itulah kehidupan kita sekarang. Kita model yang keempat. Tidak pernah diberitahu kapan, tapi diberitahu soal. Ya, apa soalnya tadi? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Diberitahu soalnya, tapi nggak diberitahu kapannya. Yaitu nggak diberitahu kapan datang ajalnya. Karena pertanyaan ini muncul 3 nanti. Waktu kapan? Waktu kita sudah meninggal. Dan kita nggak tahu kapan kita meninggal. Ya. Dan yang namanya soal seperti ini, yang 3 ini tidak bisa dengan hafalan. Saya sudah pernah sebutkan bahwa jawabannya kita sekarang hafal. Allah, Muhammad, Islam. Tapi 3 ini nanti dalam kubur tidak bisa dengan hafalan. Dia hanya bisa terjawab dengan kedekatan, dengan kekokohan yang Allah berikan. Itulah yang disebutkan Nabi SAW, mintakan kepada Allah, untuk saudara kalian ini, agar dia diberi kekokohan. Karena sebentar lagi dia ditanya. Apa itu kekokohan? Yaitu kemudahan untuk menjawab ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat ke-27. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Ucapan teguh ini adalah bahwa Allah Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Yang ketiga, jika ada manusia di dunia ini bertanya kepadamu, kalau ada orang bertanya kepada kita, dia tanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, maka seorang mukmin maka dia harus menjawab dengan mantap. Dengan mantap, yakni bukan dengan mikir dulu. Siapa Tuhanmu? Itu namanya nggak mantap. Sebagaimana yang video yang saya pernah lihat. Sebenarnya miris melihatnya. Ya. Saya lama pernah melihat ada video yang lain di Mesir. Sebagian wanita berjilbab dan sebagian laki-laki ditanya surat Al-Fatihah. Tahu Al-Fatihah? Tahu kan? Bagaimana bunyinya? Terus terbalik-balik. Saya kira kalau kita nih semua di ruangan ini, di masjid ini, insya Allah kalau Al-Fatihah semuanya hafal lah ya. Itu enggak? Insya Allah hafal. Nah itu di Mesir ditanya Al-Fatihah terbolak-balik, coba bayangkan. Dan itu nyata. Dan yang ditanya bukan anak kecil. Yang ditanya orang-orang dewasa. Tapi maklum mungkin itu di kampung. Ada lagi di Mesir di kota. Ditanya di kota. Ditanya, tahu Al-Ikhlas? Jemaah, tahu Al-Ikhlas? Yang mana? Qul Huwallahu ahad. Ada satu video ditanya orang-orang Mesir di kota Kairo. Tahu Al-Ikhlas? Tahu. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan di tanah Arab, di negerinya para ulama. Bahkan sebagian para ulama terdahulu ada di sana. Ulama kontemporer banyak di sana. Ditanya, apa tadi itu pertanyaannya? Surat Al-Ikhlas dibilang tahu, ketika disuruh baca dibilang Bismillahirrahmanirrahim, setelah itu tidak tahu. Ya. Ada lagi yang ditanya, tahu? Coba baca, kamu dulu, kau tahu? Tahu. Coba kau tanya. Ayo coba tanya. Saya tahu. Kalau saya bertanya, tahu? Coba baca. Kamu dulu baca. Ya. Dan itu ada di tanah Arab. Dan saya jauh lebih miris lagi melihat video yang ketiga. Yang anak-anak itu ditanya siapa Tuhanmu? Dia bilang
Muhammad. Seorang mukmin maka dia harus menjawab dengan mantap, yakin dan kokoh. Maka ketika menjawab pertanyaan ini nggak boleh bilang gini, kayaknya, ya, sepertinya. Ya. Dia harus jawab Tuhanku Allah. Nggak boleh mengatakan sepertinya kalau nggak salah Allah. Agamaku Islam dan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca penjelasan secara terperinci landasan yang pertama. Coba ulang. Landasannya tadi berapa? 3. Apa saja? Siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Yang kedua, apa agamamu? Jawabannya Islam. Yang ketiga, siapa nabimu? Jawabannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini penulisnya akan membawakan penjelasan secara terperinci landasannya masing-masing. Malam ini mungkin cuma dapat yang pertama dulu, yaitu Allah. Mari kita baca. Landasan pertama, mengenal Allah, mengenal Rabb semesta alam. Berkata penulisnya, al-aslul awwal ma'rifatur Rabb. Fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allah alladhi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah. Wad dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu man siwa Allah 'alamun wa ana wahidun min dzalikal 'alam. Landasan yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang bertanya kepadamu siapa Tuhanmu, maka katakanlah kepadanya Tuhanku Allah. Dia yang memelihara dan melimpahkan nikmatnya kepadaku dan kepada seluruh manusia. Dialah yang aku sembah dan aku tidak memiliki sembahan kecuali Dia semata. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah, Rabbnya semesta alam. Katakan pula kepada dirinya, segala hal yang selain Allah adalah makhluk, yaitu alam semesta, dan aku adalah salah satu bagian dari makhluk itu. Ini perkataan penulisnya. Mari kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Jika ada manusia di dunia yang bertanya kepadamu siapa Tuhanmu, maka seorang mukmin juga harus menjawab dengan mantap, yakin dan kokoh, Tuhanku Allah. Allah adalah Tuhan yang memelihara dan melimpahkan nikmatnya kepada seluruh hambanya. Allah memberi mereka makan dengan rezekinya. Allah pula yang menciptakan manusia dalam perut ibu mereka dan memberikan makan bagi mereka hingga mereka bisa tumbuh, berkembang di dalamnya. Setelah ditiupkan ruh, dan ditiupkan ruh ini setelah 4 bulan. Berarti berapa? 120 hari. Ya. Maka kalau ada seorang wanita hamil dan kehamilannya sudah lebih dari 4 bulan, berarti setelah keluar anaknya, misalnya keguguran, dikeluarkan janinnya, maka ketahuilah janin itu adalah manusia yang sudah memiliki roh. Berarti disunnahkan untuk disolatkan, disunnahkan untuk diberi nama, dan tidak ada akikahnya dikarenakan dia tidak lahir, tapi dia meninggal, lalu kemudian dikuburkan sebagaimana menguburkan manusia, dikafan. Setelah berapa hari? 4 bulan. Berapa hari itu? 120 hari. Setelah ditiupkan roh, mereka pun hidup, bergerak hingga akhirnya keluar dari perut ibu mereka. Dalil yang menjelaskan hal ini diantaranya adalah ayat yang berbunyi, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah memberikan rezekinya. Dia mengetahui tempat berdiam binatang tersebut dan tempat menyimpannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Yang kedua, karena Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Maaf, dengarkan dulu. Bagaimana kalau seandainya ada yang mengatakan kepada antum, saya belum bisa percaya bahwa kita punya Tuhan namanya Allah karena saya belum melihatnya. Bagaimana?
Kita dapati ada sebagian orang yang punya perkataan begitu. Kamu kok nggak pernah sholat sih? Ya ngapain juga sholat? Loh, untuk menyembah Allah. Aku mau aja kalau aku pernah lihat. Masalahnya aku nggak pernah lihat. Bagaimana aku mau percaya? Apa jawaban kita? Hah? Dia bahkan ditampar. Ya ini salah satu jawaban, ditampar. Tampar di pipinya. Ya, tapi saya yakin insya Allah setelah itu untuk berkelahi. Nah, tampar pipinya, kalau dia tanya, kamu kok tampar? Bilang itu jawabannya. Jawabannya gimana? Saya tanya, sakit? Iya sakit. Coba tunjukkan mana sakitnya. Kalau nggak bisa kulihat, maka aku udah percaya kamu sakit. Ya tidak? Tidak semua yang kita tak pernah melihat, terus kita nggak percaya, betul? Ya. Tapi setelah itu apa tadi? Kelahi. Nah ada yang supaya nggak kelahi. Misalnya gimana? Logika sederhana. Bilang sama dia, kamu suka beli telur? Suka. Hah? Kalau kamu beli telur, itu kamu pecahin dulu di tempatnya situ, satu persatu, satu piring pecah semua. Baru kau bilang, oh iya betul ada isinya kuning dan putih, baru dibayar. Atau kau pulang dulu, baru nanti kau buktikan belakangan. Mana yang benar? Kau pulang dulu. Setelah itu baru kalau makan baru dibuktikan, ya atau tidak? Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada hal yang kita nggak harus lihat dulu untuk kita percaya. Buktinya kuning dan putih telur, kita bawa pulang, kita kasih duitnya. Padahal kita tahu nggak pakai struk. Itu tidak. Bisa jadi itu Pak Udin di pasar dia bilang gini, saya tidak percaya kamu yang beli ke sini. Nah, setelah 30 hari kita bilang, Pak Udin, ini rupanya ada satu yang pecah. Ah, kapan belinya? 30 hari lalu. Ah, 30 hari sudah kelamaan. Siapa tahu kau belinya salah, bukan di tempat saya, sebelah situ kali, gitu kan? Kita tahu hal itu. Tapi kalau kita mau, jawabannya ada keyakinan dalam hati. Dan kita tahu bahwa itu bukti. Tidak mesti sesuatu yang kita nggak lihat, kita nggak percaya dulu. Ya. Antum beli mobil, di test drive dulu 3 tahun. Hah? Baru bayar? Pak, saya beli mobilnya. Oh, mana Pak? Yang mana Pak? Nih, expander baru merah. Tapi saya tes dulu ya 3 tahun. Kalau nanti rusak saya kembalikan. Ada yang mau? Enggak ada. Ya, bilang, Pak, sampean gila. Situ pintu, silakan keluar. Rupanya kita beli dulu, ya, kita bayar dulu ratusan juta. Padahal kita nggak pernah tahu itu mobil betul-betul bagus atau tidak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang kita belum tahu, tapi kita sudah percaya dulu. Ya. Kita bilang sama dia, kalau kamu udah percaya Allah, ya itu urusanmu. Ya. Masalahnya kamu nggak representatif mayoritas manusia di muka bumi ini. Ya, yang mengaku dirinya Islam itu percaya deh Tuhan. Cuman kamu doang yang kayak gitu. Kamu lebih pintar dari seluruh manusia atau bagaimana? Atau mereka yang bodoh semua? Ya. Bilang sama dia, kalau kamu udah percaya itu urusanmu. Kamu udah mau sholat itu urusanmu. Nanti di akhirat kamu bisa buktikan sendiri. Cuma masalahnya pembuktian di akhirat nggak ada ceritanya balik lagi. Ya. Sekarang yang kedua. Karena Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya, termasuk kita, maka hanya Dia yang berhak untuk disembah. Tidak cukup sekadar mengatakan Tuhanku Allah. Harus ada ikrar bahwa penyembahan hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari penyembahan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang membedakan antara orang yang bertauhid dengan orang musyrik. Karena orang musyrik pun mengakui bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Sementara ibadah mereka ditujukan kepada yang selain Allah, seperti pohon, patung, para wali, orang-orang yang dianggap soleh, kuburan dan sebagainya. Coba lihat jemaah yang dirahmati Allah. Kita dapati zaman ini ada orang kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia bilang Allah, mantap dia ngomong Allah. Tapi dia kalau hari-hari nyembahnya bukan kepada Allah. Nyembahnya secara sadar atau tidak sadar dia sembah yang selain Allah. Misal penyembahannya tahunan. Ada haul-haul tertentu dari guru-guru tertentu, kiai-kiai tertentu. Penyembahan mereka adalah di kuburannya guru-guru tersebut. Mereka tujukan kepada siapa doa mereka? Kepada yang dikubur.
Ada sebagian orang yang mengatakan dirinya, kalau ditanya, Bu, Tuhannya siapa? Dia bilang Allah. Tapi kalau ditanya, kepada siapa Anda minta kelarisan di dalam perdagangan Anda? Dia bilang guru anu. Maka di warungnya ada foto guru. Ya, dipajang. Kalau nggak percaya kita tanya, Bu, buat apa sih pajang ini? Maka dia bilang, itu kata guru-guru kita dulu, kalau pajang foto guru anu, itu belas dagang. Gitu kan? Coba sandingkan foto guru itu dengan kaligrafi Allah. Terus tiba-tiba jatuh suatu hari. Salah satu dari keduanya. Kadang-kadang yang bikin mereka lebih takut yang mana? Kalau yang jatuh adalah foto. Kalau jatuh ya Allah, cicak ini kurang ajar. Tapi kalau yang jatuh guru, aduh. Gitu deh. Takutan. Takut perdagangannya jadi rugi. Ya? Kita bandingkan dengan seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Ada seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Waktu dia masih kafir, dia pernah didatangi Nabi SAW. Nabi tanya, wahai Imran, berapa Tuhanmu? Dia bilang 7. Banyaknya. Di mana-mana itu. Dia bilang 1 di langit, 6 di bumi. Yang mana? Si anu 6. Mana yang 1? Di langit. Saya tanya kata Nabi, kalau kau dalam keadaan sangat terdesak, yang mana yang kau minta? Dia bilang yang di langit. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa tidak kau tinggalkan yang di bumi? Cukup kau minta kepada yang di langit. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW berjanji, kalau kau masuk Islam, aku ajarkan kepadamu satu doa. Ya, intinya doa tentang mendapatkan kenikmatan. Singkatnya, coba kita lihat. Orang kafir terdahulu, mereka juga masih mengakui Tuhannya siapa? Allah. Buktinya mereka bilang, kalau lagi kalau lagi sedang dalam keadaan terdesak, dia minta kepada yang di langit. Dan kita tahu bahwa yang di langit itu cuma satu, yaitu Allah. Yang ketiga, poin di sini, penulis membawakan dalil bahwa Tuhan kita adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada makhluknya dan hanya Dia yang berhak untuk disembah, yaitu ayat yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita baca ini kapan? Pas sholat. Ada sebagian orang yang sholat di kuburan, mintanya di kuburan, tapi bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menunjukkan bahwa mereka baca tapi nggak paham apa yang mereka baca. Ini adalah ayat yang terletak di permulaan mushaf Al-Quran. Ayat ini juga menunjukkan bahwa segala pujian yang baik dan sempurna mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang selain Dia, maka mereka dipuji sebatas kadar kebaikan yang mereka kerjakan. Lihat jamaah, di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, segala pujian yang baik mutlak untuk Allah. Adapun yang selain Allah, maka dia dipuji sebatas kebaikannya. Seperti kita. Kita kalau manusia, satu sama yang lain kadang-kadang suka saling memuji. Tetapi memujinya karena kenapa? Sebatas dikarenakan ada sebuah kebaikan. Ya. Misalnya saya puji si fulan, itu Masya Allah. Dia ikut kajian, setiap kali ada pertanyaan dia mesti bisa jawab. Apa kebaikannya? Pasti dia pintar, perhatian dengan pelajaran, menghafal. Tapi hanya sebatas itu saja. Nanti kalau ada keburukan, maka dia tidak mungkin dipuji. Bahkan ada sebagian orang yang punya nama terpuji, tapi kelakuannya dicela. Misalnya preman, namanya Muhammad. Ya, Muhammad itu artinya apa? Terpuji. Tapi perilakunya tercela. Bahkan sebagian orang mengatakan, kapan Muhammad itu mati? Ya. Dikarenakan orang tidak senang dengan apa yang dia lakukan. Yang keempat, Allah adalah Tuhan semesta alam yang mencakup malaikat, benda-benda mati, hewan, tumbuhan, daratan dan lautan, serta semua makhluk ciptaannya. Karena Allah adalah Tuhan semesta alam, maka ketika seseorang ditanya tentang Tuhannya,
dia harus juga bisa mengatakan bahwa segala yang selain Allah itu adalah hanya makhluk. Dan orang yang ditanya tersebut adalah salah satu bagian dari makhluk tersebut. Oh ya, tetapi ini perlu dikritisi sedikit. Kalau dikatakan segala sesuatu yang selain Allah adalah makhluk, seolah-olah Al-Quran juga termasuk makhluk. Padahal di dalam keyakinan Ahlussunnah, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia zindiq. Ini adalah keyakinan Mu'tazilah. Orang yang seperti ini bisa jadi dihukumi kafir. Bisa jadi. Bila dia dengan sadar tanpa paksaan sudah diberikan bayan, diberikan penjelasan, tapi tidak mau meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah, lalu dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia bisa jadi seorang yang murtad dari Islam. Ya, dikarenakan meyakini Al-Quran itu adalah makhluk, itu sama dengan meyakini Al-Quran itu bisa tambah, bisa kurang, bisa hilang. Ya. Tetapi yang benar, kalau kita ditanya keyakinan kita sebagai umat Islam, apalagi kalau meyakini mengatakan kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ditanya Al-Quran itu apa, maka jawabannya Al-Quran adalah kalamullah. Coba bilang Al-Quran kalamullah. Artinya dia merupakan perkataan Allah. Dia bukan makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Saya ringkas. Kita nanti setelah wafat, semoga Allah mematikan kita dalam husnul khatimah. Maka kita akan ditanya dengan 3 buah pertanyaan oleh 2 malaikat. Pertanyaannya adalah siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak memudahkan kita dan mengokohkan lisan kita dalam menjawab 3 pertanyaan tersebut. Jawabannya dari 3 itu adalah Allah, Islam, Muhammad. Tapi mudahnya kita untuk menjawab itu nanti bukan dengan hafalan, tetapi dengan semata-mata kedekatan kita dengan 3 kata ini dan kemudahan atau kekokohan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita minta kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau ditanya siapa Tuhan, maka jawablah Tuhan kita adalah Allah, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk kita sembah, karena dialah yang memberikan rezeki kepada kita dan kepada yang selain kita. Kalau ditanya kita ini apa, jawabannya kita makhluk. Kalau ditanya kenapa kita harus menyembah Allah, maka jawabannya karena dialah yang menciptakan kita dan karena dialah yang memberikan kita rezeki mulai dari kita di dalam kandungan ibu kita sampai kita keluar dan sampai kita dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihat kepada takmir masjid yang cepat sekali iqamatnya dan kasihan yang belum selesai qobliyah subuhnya, Ustaz. Maksudnya ini takmir yang di sini kah? Ya, kan pertanyaan di sini. Berarti itu kejadiannya di sini. Ya. Mohon takmir memperhatikan ini. Apa kata jamaahnya ini? Cepat sekali iqamatnya, kasihan yang belum selesai qobliyah subuhnya. Saya jawab, kasihan antumnya. Ya, antum berarti belum mengerti hukumnya. Jamaah yang dirahmati Allah, yang berhak untuk menentukan iqamat itu sebenarnya imam. Kecuali bila ada kesepakatan, misalnya menggunakan jam digital. Bila ada jam digital, misalnya iqamatnya 05.00, berarti kan 5 menit lagi. Pas 00.01 muadzin sudah bisa melihat-lihat mana ya Pak imamnya belum datang, 00.00, maka dia sudah bisa iqamat dan ditunjuklah imam pengganti. Ya. Maka seorang muadzin bisa iqamat yang dia lihat adalah perintah imam atau yang merupakan kesepakatan di masjid itu, misalnya jam digital, bukan melihat siapa yang masih sholat qobliyah subuh.
Coba bayangkan kalau seandainya yang dijadikan patokan adalah makmumnya, maka muazzinnya akan senantiasa gini. Pergi, ada yang datang. Alhamdulillah sudah selesai. Ada lagi. Sebelah situ lagi. Yang ini rakaat 2, situ datang baru rakaat 1, begitu kan? Maka di sebagian masjid akhirnya muadzinnya itu sudah berdiri karena gelisah, dia bilang astagfirullahaladzim. Kenapa? Menjaga. Sudah, jangan ada yang qobliyah, saya mau qomat ini. Kenapa? Itu salah satu bentuk penjaganya. Padahal yang benar tidak ada sunnah seperti itu. Kalau ada pasti sudah ada riwayatnya, minimal 1, yang penting sahih. Yang kedua, di zaman Nabi SAW orang melihat Nabi masuk baru iqamah. Orang Nabi masuk baru kemudian iqamah. Maka bukanlah muazin itu iqamat nunggu siapa? Makmum. Maka ini nggak salah muazinnya. Saya katakan, ini yang salah yang tanya. Tidak apa-apa muazin sudah lihat 0001. Mau di situ ada yang berdiri kah? Mau di situ ada yang lagi sujud terakhir kah? Tidak peduli. Pokoknya itu jamnya, atau imamnya datang dan imamnya bilang iqamat, maka itu tidak perlu dipedulikan. Ustaz, tapi sayangnya Ustaz, baru rakaat 1. Sudah diapakan dong nanti? Nah, ini pertanyaan baru. Kalau seandainya iqamat, maka antum yang lagi qobliyah ngapain? Jawabannya ada rincinya. Enggak langsung batalkan. Ada rincian. Pertama, baru mau masuk pintu, maka langsung masuk ke dalam shaf. Jangan sholat di luar. Ada sebagian orang yang pas buka pintu, iqamat, keluarlah dia. Dia sholat qobliyah di luar. Cepat-cepat supaya dapat rakaat pertama. Betul enggak? Nah. Kalau seandainya antum sudah masuk dan ketika baru takbir Allahu Akbar, tiba-tiba iqamat, maka langsung batalkan. Langsung masuk ke dalam shaf. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah." Kalau sudah diiqamat salat, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Ya. Berapa menit iqamat? Azan? 4 menit lagi. Bila antum sudah rakaat 2. Dan antum meyakini bahwa kalau antum teruskan, antum masih bisa dapat takbiratul ihramnya imam, maka lanjutkan. Misalnya antum sudah sujud kedua rakaat 2. Antum yakin nih, ya. Kan orang iqamat tuh Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan cukup panjang tuh. Nah, antum bisa ngejar tahiyatulillah, salatu wathayyibat, assalamualaikum warahmatullah. Imam makmumnya muazzinnya baru bilang qad qamatis shalah. Berarti antum bisa dapatkan takbiratul ihramnya imam, maka lanjut saja. Paham ini? Cara membatalkannya bagaimana? Jawabannya tinggal turunkan tangan, langsung masuk ke shaf. Tidak perlu dalam keadaan bersedekap assalamualaikum warahmatullahi. Dan saya pernah lihat salah seorang ikhwan, dia masih di rakaat pertama, ketika ada azan, ketika ada iqamat Allahu Akbar, terus dia duduk. Terus dari berdiri langsung selonjor duduk, assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai saya tanya, ya, sudah selesai sholat. Antum tadi berdiri langsung duduk. Kenapa itu? Ustaz, biar cepat batal. Antum begitu batal, antum begini juga langsung batal. Enggak ada manfaatnya salam dan tahiyat. Ya. Mau antum begini langsung masuk, itu pun sudah batal. Jangankan begitu, antum tambah dengan at-tahiyatul, itu sudah batal karena enggak ada orang bismillahirrahmanirrahim langsung duduk. Pasti ruku dulu. Kemudian i'tidal dulu, kemudian sujud dulu. Enggak ada langsung ruku. Ya. Maka langsung saja turunkan tangan, langsung masuk ke barisan. Bagaimana status ayam yang mati tertabrak di jalan dan ayam ini milik orang Islam? Ya. Bangkaikah? Iya. Gak ada hubungannya sama pemiliknya. Mau pemiliknya nih Muslim kah, mau pemiliknya gak ada hubungannya. Ya.
Dan gak usah ditanya pula ayam ini agamanya apa jadinya. Ya. Iya, dia ada orang bertanya, makan nih ayam, halal nggak? Iya halal. Dulu dia Muslim. Ya. Tidak ada hubungannya sama pemiliknya. Apakah pemiliknya Kristen sekalipun, bila ayamnya ini mati tertabrak di jalan, maka dibangkai. Ya, karena ini adalah hewan sembelihan yang dia baru teranggap syar'i untuk dimakan apabila dia disembelih. Dan disembelihnya adalah di bagian lehernya dengan memutuskan tali-tali pernafasannya atau urat-urat pernafasan dan tenggorokan. Setelah betul-betul mati, diyakini mati, baru kemudian dikuliti, dibului, lalu kemudian dimasak. Ya, barulah ayam ini halal. Tetapi bila dia mati tercekik, atau mati ditembak, atau mati tertabrak, dan dia matinya karena itu, maka statusnya bangkai apapun agama pemiliknya. Nah, kalau sudah matinya tertabrak, maka nggak bisa begini. Aduh, ayamku tertabrak, bawa pulang disembelih dulu. Karena disembelih sekalipun, dia sudah statusnya bangkai karena matinya adalah karena tertabrak. Kalau memajang foto abah guru di kamar, di TV, di ruang tamu, abah guru banyak lah ya. Tapi nggak pernah sholat. Apakah termasuk syirik? Soal syirik atau tidak, itu kan kembali keyakinan. Atau tidak? Niatnya apa? Nah, saya tidak bisa menghukumi apa itu syirik atau tidak kecuali dengan mendengar orang itu memajang foto abah guru itu buat apa? Kalau dia bilang itu untuk menolak bala, maka musyrik. Perbuatannya perbuatan syirik. Kalau katanya dia dalam rangka untuk mendatangkan rezeki, maka ini syirik. Kalau ini adalah untuk mengusir cicak, setan, ya, maka ini pelecehan kepada abah gurunya. Ya, memang tuh pikir dia apa buat nangkal setan. Ya. Kalau ini untuk menghindarkan mara bahaya, mendatangkan rezeki, maka ini perbuatan syirik. Adapun orang yang tidak sholat, maka inilah potret kebanyakan kaum muslimin. Mereka ingin cari sesuatu dengan cara instan. Mereka ingin cari rezeki dengan cara instan. Apa itu? Sholat enggak, tapi cara yang kata orang cepat mudah. Apa itu? Beli fotonya, harganya murah, tinggal pajang. Betul tidak? Kaum muslimin banyak yang kalau disuruh sholat tidak mau, tapi datanya ke dukun. Ya. Maka ini namanya mencari dunia dengan cara instan. Tapi kalau diminta untuk melaksanakan yang harusnya dia laksanakan, tidak dikerjakan. Ini potret kebanyakan kaum muslimin. Ya. Adapun orang yang tidak sholat, maka ada khilaf di antara para ulama dalam beberapa pendapat. Begini. Adapun orang yang tidak sholat dengan keyakinan sholat tak wajib buat dirinya, maka para ulama sepakat dia murtad. Bila dia meyakini saya tidak harus sholat, sholat bagi saya tidak wajib, maka dia murtad dengan ijma' para ulama. Bila dia tidak sholat dikarenakan dia meyakini sholat itu wajib tapi dia malas, maka ada khilaf ulama. Sebagian ulama menghukumnya tetap murtad, dan sebagian ulama menghukumi dia muslim tapi berdosa, dan pendapat yang lebih kuat adalah dia murtad dari Islam. Manakala dia tidak mengerjakan sholat sama sekali, meskipun dengan alasan saya yakin sholat itu wajib tapi saya malas. Bagaimana menjelaskan manhaj kepada orang tua? Sedangkan orang tua saya pernah memberikan amanah, kalau diajakin pengajian sama orang yang celana cingkrang jangan mau. Kebetulan saya baru hijrah. Ya. Jawabannya terletak pada kata-kata antum yang terakhir. Saya baru hijrah. Orang yang baru hijrah biasanya tak menguasai dalil. Karena tak menguasai dalil berarti tak menguasai konsep. Konsep apa? Konsep manhaj itu sendiri. Akhirnya saya khawatir ketika dia mencoba untuk menjelaskan di debat, dia tidak menguasai dalilnya, maka orang tak mudah percaya. Orang tuanya tidak akan mudah menerima, yang ada malah dituduh sesat. Dan itu kejadian banyak orang. Maka saya katakan untuk antum yang baru hijrah, maka tidak perlu untuk merepotkan diri menjelaskan anu manhaj dan lain-lain.
Tapi praktekkan dulu dalam wujud nyata, tunjukkan kepada orang tua antum bahwa antum setelah ngaji, antum bisa lebih baik. Itu dulu. Supaya orang tua antum bertanya, kamu setelah kamu berjenggot, setelah kamu bercingkrang begini, kamu semakin bagus Imam lihat, kamu ngaji di mana sih? Ya. Siapa tahu antum bisa bilang, mama mau ikut. Ya. Besok-besok bisa diajak. Nanti orang tuanya bisa mendengar penjelasan tentang manhaj itu dari ustadz yang bisa menjelaskannya dengan dalil-dalil. Kecuali bila antum sudah bisa menguasai dalilnya, maka silakan. Tapi yang namanya manhaj itu tidak mudah memahamkannya kecuali dengan hujjah-hujjah yang kuat. Kalau makan hidangan dari acara khitanan, apa boleh? Jawabannya boleh. Kalau orang kafir mengucapkan salam, apa hukumnya? Kita membalas salamnya. Kalau orang kafir mengucapkan salam kepada kita, maka dilihat. Bila salam yang gak jelas, maka jawablah wa'alaikum. Sebagaimana Nabi SAW pernah dilintasi oleh seorang Yahudi. Lalu orang Yahudi itu mengatakan, Assalamualaikum. Kalau kita gak jeli mendengarnya, kita mungkin mendengar Assalamualaikum. Semoga engkau selamat. Tetapi orang Yahudi itu mengatakan Assalamualaikum. Dia samarkan lamnya yang artinya adalah semoga kau mati. Maka Nabi SAW mengatakan wa'alaikum, semoga kau juga. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, asami'tum madza yaqul? Apakah kalian mendengar apa yang dikatakan laki-laki itu? Yaqul assalamualaikum. Dia berkata semoga kau mati. Fa idza sallama alaikum ahadun min ahli kitab faqulu wa'alaikum. Maka bila ada orang kafir dari kalangan ahlul kitab memberikan salam kepadamu, maka jawablah wa'alaikum, semoga kau juga. Syekh Utsaimin mengatakan, bisa jadi orang kafir itu mengucapkannya dengan fasih. Misalnya orang kafir tapi mengerti bahasa Arab. Dia bilang assalamualaikum, semoga kau selamat. Maka jawabannya apa? Sebagian ulama mengatakan wa'alaikum saja sebagaimana kata Nabi. Dan Syekh Utsaimin mengatakan jawablah wa'alaikumussalam, semoga kau juga selamat, dengan niat mendoakan supaya dia dapat hidayah. Kalau dia dapat hidayah, siapa tahu dia mati dalam keadaan muslim dan dia bisa selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ringkasnya, ucapan yang gak jelas bilang wa'alaikum. Assalamualaikum, wa'alaikum. Kan gak jelas assalamualaikum itu apa? Ya kan? Waalaikum, wa'alaikum. Ya, atau salam bilang wa'alaikum. Tapi kalau bilang assalamualaikum, semoga kau selamat, maka ada khilaf di antara para ulama. Saya lebih condong pendapatnya Syekh Utsaimin yang mengatakan doakanlah wa'alaikumussalam dengan niat supaya dia dapat hidayah dan dia bisa selamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.